Saya lagi live nih, hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Gini, kalau boleh minta tolong, kan adik saya kan sudah lama di luar negeri, tapi sudah lost contact. Terus sekarang itu ibunya sakit mencari dia, itu gimana, Miss? Oke. Nah, seperti orang-orang yang sudah ditemukan itu caranya adalah sampean kirim video, Mbak. Ibu sampean suruh ngomong, pegang fotonya anaknya yang hilang itu, ya katakan bahwa saya Bu Suri mencari Yuni Andarwati hilang di Hong Kong, sudah 10 tahun tidak komunikasi. Miss Yuni tolong bantu saya sebarkan video ini, saya ibunya. Jadi menceritakan bahwa saya kangen, sudah hilang dari berapa lama dan seperti apa. Setelah itu setelah itu saya bantu sebarkan di media sosial. Karena saya tidak bisa membantu, Mbak, kalau ibunya sendiri atau keluarganya sendiri yang tidak membuat video. Karena saya tidak ingin terjadinya fitnah bahwa saya goleki wong, dipikirnya aku iki garangan apa piye. Nggih. Kan gini, Miss, kan itu kan anaknya kan laki-laki yang dulu kan berangkat ke luar negeri itu 2000, terus 2003 itu lost contact sampai sekarang gitu, Miss. Sebab bapaknya meninggal pun nggak bisa dihubungi gitu. Makanya minta fotonya itu, habis itu buat video. Jadi kan kita nggak tahu nih, mungkin anaknya juga kesusahan. Anaknya merantau kemana kalau boleh tahu nih? Katanya anaknya itu ke Korea, Miss. Tapi Korea itu kan 2000 itu kan sudah lama sampai sekarang gitu, Miss. Oke, karena yang saya tahu nih, mungkin juga kasus kriminal kan kita tidak tahu. Bener nggak? Jadi kita tidak berani berprasangka buruk ya. Tapi di Malaysia itu banyak sekali orang yang lost kontak, bahkan ada yang dikira sudah meninggal dunia tapi padahal ada di dalam penjara. Kalau dia pun di Korea, kita tidak tahu keberadaannya. Begitu juga dengan teman-teman kita yang ada di Hong Kong tiba-tiba lost contact, itu mungkin dia kena fitnah atau bermasalah, kan kita nggak tahu nih. Di penjara bukan berarti semuanya jelek ya, mungkin kena fitnah kita juga nggak tahu. Karena itu mungkin teman-temannya yang pernah melihat atau teman-temannya yang kenal, itu akan memberikan bantuan informasi. Jadi kenapa saya bilang kalau ibunya yang nyari nih ya kebetulan, aku kayak tahu ketemu Eko, aku koncone Eko, dek kono kan akhirnya setidak-tidaknya ada angin segar. Kalau kita ibunya sendiri yang mencari ya. Dan kebetulan kan media sosialnya Miss Yuni kan followernya 100.000 nih. Ya mungkin di antara 100.000 orang itu ada yang kenal saudaramu. Dan Miss, makasih. Nanti aku tak minta video ke ibu, tak suruh pegang fotonya yang lost contact itu, nanti tak kirimkan ke Miss Yuni gitu nggih. Jadi Miss Yuni saya minta tolong carikan anak saya, namanya ini. Saya ibunya. Jadi ceritakan kronologinya kapan hilangnya. Jadi teman-temannya mungkin ada yang lihat dia terakhir kali, mungkin dia sudah menikah, sudah hidup bahagia. Kan kita syukur alhamdulillah. Tapi yang membuat sedih adalah saat dia meninggal dunia tidak diketahui atau dia posisi ada di penjara dan tidak diketahui. Nggih, Miss. Makasih nggih, Miss. Nanti tak kirimkan ke jenengan nggih. Injih, matur nembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi seperti itu ya. Kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Saya tidak pernah berprasangka buruk saudara hilang di Korea. Saya tak simpen dikit. Ku piye lek golek. Lek nyimpen iki piye pisan? Putri odong-odong iki. Piye to? Saudara hilang di Korea. Oke. Jadi ya seperti itu, kok bisa ya hilang tanpa jejak gitu ya, saya sendiri nggak tahu, Mbak. Kadang-kadang ya masalah pribadi atau karena masalah ekonomi atau ya banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi saya tidak berani berkomentar dengan orang-orang yang hilang atau menghilangkan diri. Kadang-kadang
Kita orang luar itu hanya melihat di luarannya saja, kita tidak tahu dalamannya seperti apa dan bagaimana. Jadi buat teman-teman yang mencari saudaranya hilang, keluarganya hilang, karena saya tidak ingin terjadinya fitnah ya, seperti kemarin yang anaknya telepon saya, ternyata ibunya itu komunikasi, kata bapaknya anaknya tidak komunikasi dengan ibunya sudah bertahun-tahun, padahal berkomunikasi. Ini saya menghindari kejadian-kejadian seperti itu, karena itu lebih baik orangnya sendiri yang mencari, videonya dikirimkan ke saya dan saya sebarkan. Itu aja anaknya mencari ibunya pun ada yang bilang, kenapa disebutin nama bapaknya? Saya nggak habis pikir ya. Orang lagi keserimpahan mencari ibunya, itu masih didamprat sama saudara-saudara yang lain. Jadi saya merasa sangat sedih sekali. Biarkan dia mencari ibunya. Kenapa sih kok merasa malu nama bapaknya kesangkut, atau nama keluarganya tersangkut, atau nama desanya tersangkut? Dia benar-benar kehilangan ibunya gitu loh. Jika kamu tahu keadaan ibunya, jika kamu tahu keadaan orang tuanya, anaknya, tolong beritahukan biar dia punya harapan. Jika sudah tiada lagi, tunjukkan di mana makamnya. Jika memang masih ada, di mana dia berada. Jadi buat teman-teman yang saat ini menghilang, seperti cerita mbaknya tadi bahwa ayahnya sudah meninggal dunia dan saat ini ibunya sakit-sakitan mencari anaknya yang berangkat ke Korea dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi sudah 24 tahun menghilang. Bagaimana hati seorang ibu tergores, apalagi anak laki-lakinya pergi tanpa kabar berita aja, yang berebes saya. Karena saya merasa bahwa anak saya satu itu ada di Hong Kong saat ini. Jadi sangat sedih sekali ya. Saya itu repot kalau ada di Hong Kong mikirin Meme, kalau sudah sama Meme mikirin Hong Kong. Ya namanya hidup di dua negara ya. Jadi sekali lagi, hidup di dua negara membuat pikiran kita kadang-kadang sedih juga ya. Apalagi ini sebentar lagi tahun baru dan Koko Thomas ada di sana sendirian. Jadi jujur, secara langsung dan tidak langsung saya merasa sangat sedih di tahun baru ini. Saya tidak bersama anak saya yang cowok. Dia harus merayakan Imlek tahun ini sendirian bersama keluarga yang ada di sana tanpa kami berdua. Sesak dada ini rasanya, ya karena tidak bersama anak. Tapi mau bagaimana lagi, karena adiknya yang di sini ujian, sebentar lagi ujian juga. Jadi kayak bingung juga ya sebagai orang tua di dua negara. Ya sudahlah, nggak bisa saya ngomong apa-apa. Jadi buat Koko Thomas, I love you so much. Papa sama mama kangen. Ya untungnya sekarang ada media yang dimana bisa video callan. Bahkan kalau malam kita bisa ngecek dia dari kamera, jadi kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Kadang-kadang ya namanya seorang ibu, hatinya pasti tergores juga ya. Kadang-kadang juga sedih juga ya, karena nggak bisa melihat anak saya seperti biasanya. Kita sering makan bareng, bercanda bareng ya. Di Imlek tahun 2024 ini, di tahun naga ini, saya dan papanya nggak bisa mendampingi dia ya. Semoga dia lebih baik lagi. Halo, Halo, yes, halo. Miss Yuni. Yes, How are you? good.